eee, sekarang kita coba untuk, beralih nih, maksudnya ibaratnya kowe iki wong sing tak kenal orang yang sangat malas berolahraga dulu dulu dulu, Mhm, zaman kuliah. iya, mhm, Pokoknya momen yang aku ingat adalah kowe teko ning kampus, nek ora turu, yo mung maca buku, dan bukunya pun juga bukan ah, iya, buku fisika, kayak gitu. iya, Nah, maksudku, eee, sekarang hari ini, dari Instagram-mu itu aku melihat momen-momen kamu tuh, tergabung di Bantul Runners, apa jenenge? iya, Bener ya? komunitas-komunitas, Komunitas Bantul Runners, komunitas mhm, lari ya? Maksudnya orang yang suka mhm, yang sama-sama hobi, suka dengan pegiat lari run, ya, bukan pelari ya, pegiat tolong lari digarisbawahi, pegiat lari bukan pelari ya? bukan pelari. Oke, Saya tuh bedanya suka gimana tuh, Pak? suka Pelari dan pegiat pelari itu gimana? saya tuh suka gemes kalau ditanya sama orang-orang. Saya kan gini, pelari itu adalah mereka ya Mas, ini ya, Mhm deskripsiku ya, mhm, pelari adalah mereka yang berprofesi sebagai pelari, atlet oke, atlet lari. atlet, Kalau nah, pegiat lari adalah mereka yang melakukan, aktivitas lari sekedar sebagai hobi, oke. udah Tapi itu. Nah, tapi hobimu juga sampai seserius itu ya? Kamu ikut, beberapa event maraton, bahkan kamu juga ya menjadi salah satu finisher-nya kayak gitu, dan maksudku nah, itu kan nggak gini, semua orang bisa kayak gitu. karena anggapan karena anggapan orang itu kalau pelari itu adalah mereka, apa, entah entah itu pegiat lari atau pelari itu anggapannya yang masih awam ya, itu Mhm, adalah, sudah, juara berapa, gitu. oke Sedangkan saya dari awal, saya ikut lari itu bukan untuk menjadi juara, karena itu, eee, saya memat ingin mematahkan rekor saya sendiri, gitu loh. oke Gini, oke dalam dalam dunia aktivitas lari ya, itu kan ada yang namanya personal best. oke, Personal best itu adalah, eee, catatan waktu terbaik kita, masing-masing oke. masing-masing orang, Waktu tempuh lah ya? setiap atau tempuh terbaik, tercepat, ketika mengikuti sebuah event, Oke, gitu. Katakanlah gini, dulu waktu saya pertama kali ikut ikut event ya, mhm, ikut event lari itu waktu itu catatan saya 5 kilometer itu 39 menit. oke Nah, kemudian saya ikut lagi 5 kilometer, kemudian, bisa terpecahkan sekarang 25 menit sudah bisa. oke Itu. oke Jadi oke oke. besok kalau saya mau ikut lagi berarti saya ingin memecahkan rekor 25 menit itu harus mungkin bisa 24 atau 23 menit kayak Oke. gitu. Sama kayak Berarti, polo juga juga secara tidak langsung aktivitas larimu itu adalah sebuah wahana, di mana kamu itu ini ya, apa namanya, memacu dirimu itu untuk keluar dari rasa nyaman. Maksudnya tidak cepat mhm, puas, kayak gitu. Ketika kamu iya, mencapai mhm, satu hal, kamu akan memecahkannya sendiri, kayak gitu. Padahal itu capaian kan mhm. capaian kamu sendiri, kayak gitu. Kar karena karena pas saya, karena itu kan tujuan pribadi kan, Mhm saya itu kan mhm. tidak punya tendensi apa-apa, maksudnya saya tidak punya tendensi untuk menjadi juara atau apa, Mhm. untuk menyenangkan orang lain bukan, itu untuk diri saya sendiri dan dengan itu saya bisa menjadi manusia yang lebih normal, Oke. begitu. Dan itu Memang ya memang karena emang sekarang itu bukan untuk diri manusia sendiri. yang normal? Gini, eee, mungkin ini agak agak ini, agak agak berlebihan mungkin ya, Mhm. eee, saya termasuk orang yang kalau punya masalah itu Oke. tidak suka bercerita dengan orang lain. Mmm, Jadi kalau mulai masalah ya udah dipendam sendiri, oke orang lain nggak perlu tahu gitu. oke oke. Nah, kemudian, salah satu penawarannya adalah yaitu waktu itu, Mhm. penawarannya adalah dengan ikut lari gitu loh. Ya paling enggak ketika ibaratnya nih sama-sama kata lari kayak gitu, daripada lari dari masalah mending dipakai lari maraton kayak gitu Mhm, ya. Tapi nggak lari dari mhm, masalah nih, kayak gitu. enggak lah. Gimana Cuma gimana? memang
waktu waktu itu ya, maksudnya kan ketika kita lari memang benar lupa masalah, tapi ketika setelah finish ya balik lagi, keinget lagi sama masalahnya, gitu. Ayo ngopo Itu Pak, kayak kowe semacam melayu terapi. kesel-kesel isih mikir ke masalah bajigur. Iya loh, gini, orang-orang tuh selalu selalu bertanya, Hmm, "Kenapa sih kamu ikut lari capek-capek menghabiskan uang?" Maksudnya kan itu kan sebenarnya, hobi itu kan, ada harga yang harus eee, dibayarkan. orang mhm, dan itu tidak cukup, boleh saya katakan itu cukup ber ber kalau dirupiahkan itu cukup Cukup besar yang cukup banyak, dihabiskan. cukup besar kalau Oke. dihabiskan untuk, dan banyak yang bertanya, "Kenapa sih, sampai segitunya? Hmm, Kenapa sampai, rela habis uang, habis waktu, habis tenaga?" oke. Gitu. Nah, Jawaban saya sederhana, ya karena saya suka, saya oke. nggak punya alasan lain untuk Tak untuk kira kowe arep jawab menjelaskan. passion, cilik karo Bukan, passion, gitu. bukan, itu namanya tai kucing. Ah, Saya ya, sekarang cukup menjadi manusia yang realistis kalau oke. ketika mau ngomong tentang passion. Ya. Itu mungkin ya itu karena saya suka, sama kayak saya, akhir-akhir ini lagi suka touring gitu kan. Mhm Kenapa mhm. sih? Ya sama, itu kalau kalau dibilang menghabiskan budget, ya menghabiskan budget. Cuma kalau kita sudah, ya tadi karena saya suka, nggak punya alasan lain. Sedap. Ya, ah, eee, itu kan, apa namanya, adalah kisah-kisahmu terkait di dunia perlarian itu. Nah, eee, tapi menurutmu, Hmm, sepengetahuanmu dulu, kayak gitu. Orang fisika itu, ini kita kita flashback flashback ke zaman kuliah ya, zaman kuliah. hmm, Orang fisika itu kan cenderung, di apa ya, value-value yang didekatkan itu, yang diberikan cap dari masyarakat itu adalah kutu buku, hmm, ya kan. Belajar terus, ya jauh lah dari kata-kata olahraga kayak gitu. Tapi, hmm. eee, percaya nggak, maksudnya dalam artian kamu tuh, eee, percaya dengan paradigma itu, atau memang nanti orang fisika itu akan tumbuh dengan, berjalannya waktu, ibaratnya gini, maksudnya, apakah kamu itu di zaman kuliah orang yang seperti diparadigmakan masyarakat itu, sehingga dengan berjalannya waktu ini sekarang kamu mencoba untuk hal-hal lain, kayak gitu? Karena kan kamu, ya aku kenal kamu kan nggak inilah, maksudnya nggak lari lah kayak gitu dulu, nggak, bukan Hmm, pegiat lari, bukan hmm. pegiat lari, ibaratnya baru belakangan ini. Maksudnya, eee, orang fisika tuh juga bisa kayak gitu, maksudnya bukan bukan juga bisa ya, maksudnya ya nggak melulu dengan kutu buku lah kayak gitu. Apakah Buku, heeh. kamu tuh termasuk orang yang diparadigmakan kutu buku itu, atau enggak zaman kuliah? Waktu zaman kuliah, waktu semester awal mungkin iya. Hmm. Nah, tapi mulai masuk semester 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya, saya mulai sadar bahwa ini saya tersesat. Oh enggak, saya punya penilaian lain kalau itu. Saya tuh punya penilaian lain, kamu tuh sejak awal bukan kutu buku. Karena saya punya orang lain yang lebih berhak menyandang kutu buku menurut saya dibanding Nah, kamu. maksudnya gini, eee, Karena waktu kamu saya tuh SMA mungkin, kutu bukunya itu bukan buku fisika, Pak, sing tok waca. oh iya, iya, Bajigur kok kowe iya iki. sih, Maksudnya, eee, ya ya oke lah, kutu buku tuh orang yang dekat sekali dengan buku, iya mungkin. Kamu itu termasuk orang yang mencitrakan diri di kampus itu selalu membawa buku ke mana-mana, iya. Cuman kan tugas aja kamu juga nggak pernah bukan, bikin kok, sama kayak aku kok. Jauh lah, jauh jauh, jauh sekali. Aduh kuy. mungkin kalau waktu SMA ya saya Mhm, bisa dibilang, saya saya memberanikan diri untuk bilang saya kutu buku waktu SMA oke ya. oke. Karena kenapa? Ketika saya pulang dari sekolah, Mhm, pulang sekolah kan jam 2, jam jam 1:30 lah, sampai rumah jam 2. oke. Rumah sampai jam 4 itu buat belajar siang. Mmm, Kemudian jam 4 sampai jam 5 itu istirahat, mungkin belajar lagi setelah maghrib sampai jam 9, jam 10. Itu terus aktivitasku waktu oke. itu, waktu SMA.
Tapi setelah masuk kuliah itu ternyata aktivitas itu semuanya sirna, entah kenapa. Mungkin kamu Sirna begitu kenal dengan yang namanya novel. enggak, kalau novel mah dari dulu emang udah mulai baca dari SMA pun, Oh, gitu. gitu. Tapi Ya. Ya itu seumur-umur karena saya kenal Anda itu paling jarang, bahkan hampir nggak pernah bawa buku fisika. Kuliah aja tuh yang lainnya mah pada gerabak-gerubuk, kowe iki nah, gini, malah ngetokke novel. Bajilah. nah, eee ini, sebenarnya tadi Mhm, kan saya udah pernah ngomong kan, saya tuh bukan orang yang, mau yang melakukan usaha sedemikian rupa untuk mendapatkan sesuatu, oke, paham ya? Maksudnya mmm. ketika saya pengen ini, ya berarti saya bukan orang yang saya harus berusaha sekuat tenaga kemudian mendapatkan ini, enggak. Itu modelnya kalau saya berusaha sewajarnya, kemudian kalau dapat ya alhamdulillah, kalau enggak ya enggak, udah itu. Tapi kamu Nah, percaya nggak bahwasanya didapat dengan sesuatu itu harus didapat dengan kerja keras? Bagaimana kamu waktu itu mungkin iya kerja keras, waktu itu. Cuma kalau sekarang lebih pada kerja cerdas sih. oke, kerja Mhm. cerdas. Nah, ini, waktu itu kan teman-teman yang lain kan, eee, kadang kan dosen memberikan rekomendasi, "Kalian cari buku ini, buku itu, fotokopi," Mmm, kan. mmm, Hmm. Itu ada kalau kalau orang lain, itu kan mereka goal-nya kan gimana caranya dia mendapatkan nilai bagus, oke, kemudian dia berusaha sekuat tenaga dengan salah satu caranya adalah mencari buku yang direkomendasikan oleh pak dosen gitu kan. oke. Merek itu adalah bentuk usaha mereka. Nah, saya itu tidak cukup tertarik untuk melakukan melakukan usaha itu. Itu karena kamu tidak tertarik dengan fisikanya Bukan atau karena karena emang apa? karena ya nggak terlalu tertarik untuk berusaha sekuat tenaga seperti itu, enggak. Iya iya iya, ngerti sih. Karena itu tuh karena gini, menurutku waktu itu ya saya mikirnya buku itu saya tidak harus memilikinya, saya bisa pinjam ke tempat yang lain, gitu loh. Oke. Itu maksudnya kan, konteksnya itu adalah gini deh, referensi apa yang kamu gunakan untuk kamu bisa survive di dunia persilatan fisika waktu itu? Kayak gitu. Maksudnya jelas kalau teman-teman lain ya ketika dosen bilang, eee, "Kalian harus punya buku A, B, C, D sebagai bentuk Hmm, referensi kalian untuk menjalani, perkuliahan saya." Kayak gitu, misalnya kayak hmm, gitu ya. Nah, hmm, maksudnya ketika kamu bilang, ya itu adalah bentuk bentuk usaha, oh iya bentuk usaha maksudnya, tapi hmm. kalau aku berpandangan itu referensi, kayak gitu. Ya sebenarnya nggak wajib sih, maksudnya, aku juga percaya bahwasanya referensi bisa didapatkan dari tempat lain. Cuman maksudku, kamu itu adalah orang yang aku kenal, ya mungkin hampir nggak pernah kali ya mungkin bawa buku fisika itu di tasmu itu, Kecuali kalau kecuali kalau diwajibkan, itu beda cerita. seperti Pak Bambang Kayak yang mewajibkan bawa buku Bambang itu boas. kan mewajibkan kan, mhm. Oke Selain itu kan saya enggak, saya lebih mending, pinjam di perpustakaan, oke oke gitu. oke oke. Nah, Ya, soalnya waktu itu, eee, saya cukup eman-eman untuk mengeluarkan sejumlah uang, meskipun itu untuk beli buku. oke. Tapi awakmu tuku buku novel, Cuk. Ya itu sih, itulah Iki kenapa. nek konteks buku tuh kowe iki tetep tuku buku. Gila. Oh mungkin tapi kan regane ora selarang kuwi, Pak. Ora Iya selarang fisik buku-buku kuwi. iya Dan aku sih. mikirku dan aku dari awal itu mikirku, aku ibaratnya belajar sekuat apapun kayaknya loh ya mikir waktu itu, Mhm. aku mau se-effort apapun kayaknya ya hasilnya ya nggak jauh berbeda dengan aku tidak berusaha sekuat itu. Oke. Nangkep nggak maksudnya? Nangkep Ya nangkep mungkin karena nangkep. ya, apa, kasarnya ya karena saya pemalas sudah itu aja lah. Oke. Tapi kamu tadi di awal mengklaim dirimu itu adalah pintar yang karena rajin. Gimana nih? Waktu SMA waktu Oh, waktu SMA SMA. Waktu waktu SMA SMA. ya? Pas kuliah malas Iya, ya? sebenarnya malas. Karena saya merasa waktu SMA itu saya tuh, menjadi anak baik-baik Oke. waktu SMA. Nah, Bajingan. harusnya ya,
harusnya siklus siklus manusia itu kan dia SMA itu dia harusnya loh ya, itu Mhm. masa-masa di mana dia itu benar-benar nakal-nakalnya kan. Saya enggak, saya memilih untuk menjadi anak baik-baik waktu itu. Oh, enggak juga, Pak. Aku ya SMA ya Waktu lurus-lurus ae. Nah, Pas kemudian kuliah waktu lagi kuliah, nah menggak-menggok. itu baru menemukan jalan ninjaku yang lain, Oh, gitu. oke oke. Termasuk juga sekarang dengan lari itu ya? Maksudnya ibaratnya Heeh, kamu saya merasa mulai mulai nyaman, aktif mulai saya menemukan mulai aktif lari kapan, Pak? Kamu mulai mulai lari-lari mulai itu kayaknya 2019? mulai lari 2009 2019 pertengahan kayaknya. Mhm. Itu kayaknya saya mulai rokok itu kapan tuh, 2018 Pak ya? Iya 2018 18-an kurang ya? lebih, mhm. Nah, kan kita kan kita pernah suatu di tongkrongan kan saya ikut ngerokok juga kan waktu itu Oke kan, oke. kalau nggak salah. Ngerokok 2018 katakanlah, kemudian sampai 2019 pertengahan, itu bulan Juni, bulan Juli lah. Oke. Selama 6 bulan itu saya ngerokok kan. Berarti Kemudian salah satu hmm, usaha untuk kamu berhenti merokok gitu? nah, waktu waktu itu ada pekerjaan di Garut sama Pangandaran selama Mhm 2 minggu. Selama 2 minggu, nah biasanya kalau ngerokok sebelumnya kan paling yo kalau pengen aja gitu kan. Tapi saya mhm. bukan yang perokok perokok berat seperti Anda dan kawan-kawan Oh lain. iya, Nah, itu kalau kalau merokok ya kalau pengen atau kalau ada. mmm, Nah, kemudian selama 2 minggu itu di Garut sama di Tasik apa Garut? Garut kayaknya. Di Garut sama Pangandaran, saya waktu itu merokoknya itu bener-bener ngedur, bener-bener yang sehari bisa sampai satu pelat gitu kan. 1 slop, Satu slot nih. mmm, 1 bungkus lah, Otomatis kan satu bungkus. Itu kan cukup 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 ekstrim kan, maksudnya untukmu yang dari cukup awal ekstrim memang ya? cukup ekstrim waktu itu. Mhm, Karena biasanya yang sehari cuma 2 kali, 3 kali, ini tiba-tiba, 1 bungkus kan itu cukup peningkatan yang sangat signifikan waktu itu. oke, Ya mungkin karena efek pekerjaan, karena memang waktu itu kan karena, ketemu sama orang baru, kemudian kita salah satu cara untuk mencairkan suasana kan dengan cara merokok kan waktu itu mikirku. oke. Karena, Itu menjadi salah temenmu itu satu. perokok juga? Iya, perokok semua, perokok hebat Oke. semua. Saya harus ikut mengimbangi dong harusnya. Setelah selama 2 Ini minggu ya, itu akhirnya merokok korban merok korban apa ya, nek basa Jawane iki ngumumi, ah, inilah korban tuntutan sosial. iya, Eee, gitu. Terus oke oke. merokok 2 minggu, ngedur, kemudian pulang ke Jogja. Nah, Bengek? badan udah mulai nggak enak, terus saya kan punya asma kan sebenarnya. Oke. Nah, itu udah mulai kumat-kumatan itu, akhirnya, eee, wah ini udah nggak bener ini, gitu. Akhirnya mulai melakukan Mengurangi pertobatan pertobatan nasuha, subhanallah. mulai mengurangi, kemudian gara-gara waktu itu karena emang lagi free, kemudian keseringan nonton video lari kayak gitu, Mhm. termotivasi kemudian mikir, wah kayaknya suatu saat kalau misalkan ikut maraton dan ketika nyampe garis finish saya menangis, makanya itu akan sangat menyenangkan. Nah, Oke. Adalah cita-cita itu sebuah cuma satu pencapaian. sebenarnya. Nah, waktu itu, pengenku cuma satu, sampai sekarang pun cuma satu. Saya pengen ketika saya nanti finish di maraton ya, yang 42 Mhm. kilometer ya, full maraton, saya pengen ketika finish saya bisa menangis, itu cita-citaku. Tapi udah Nah, kesampaian belum, Pak? Lari belum belum nih, belum finish nangis? belum. Pernah, pernah hampir itu cuma 10 kilo, itu mau Mmm, menangis itu, aku mikir, "Ah, nanti aja lah, baru 10 kilo jancuk. masa udah mau nangis kan," gitu. Nggak jadi Sip. nangis dong. Kuwi ketoke Nggak ora jadi bakal nangis. nangis kowe, Pak. Aku wis arep nangis isih mikir, "Ah, isih 10 kilo, wah bajigur." Masih masih aman, Ah, maksudnya belum terlalu belum ya, oh, oke. akhirnya kan mulai lari hari pertama udah kayak mau mati gitu kan, terus selesai ngerokok kemudian tiba-tiba lari kan ya bengek, Mhm udah mau sakaratul maut gitulah, mhm. Udah serius udah pertama kali. Gimana ibaratnya tuh rasanya? nyawa udah di leher tenggorokan Iya, itu. serius, parah itu. Akhirnya kemudian
mulai ringan-ringan kan lari-lari akhirnya ketemulah sama teman-teman yang di bundle runner itu. Oke. Nah, di situ mulailah ketemu teman-teman yang baru, kemudian latihan juga makin ramai, makin makin rutin lah, hampir setiap Mmm, minggu itu. Kalau setiap minggu ada 7 hari, berarti saya latihan sampai 5 hari, mmm, 5 hari, lima hari setiap hari hampir latihan terus waktu itu. Kemudian oke. yang apa, yang pertama 5 kilo, kemudian 10 kilo, kemudian naik lagi ambil yang 16 kilo, langsung ke 21 kilo waktu itu langsung langsung ini, langsung kram di jalan Mmm, setelah finish. berarti nggak oh berarti selesai ya, tetap selesai ya? 21 kilo sampai Heeh, selesai. Itu oke. half half maraton, berarti kan setengah setengah maraton ya. Oh, emang 24 Nah, sebenarnya kalau 21. full maraton itu berapa kilo? Full maraton itu 42 kilo. Jadi ada istilah, Oke. eee, apa, 5K, 10K, kemudian half maraton itu berarti 21 kilo, full Mmm, maraton itu 42 kilo. Nah, yang kalau yang half maraton saya udah pernah ikut 2 kali, mmm, finish semua ya? gitu. Finish finish semua. Eee, Belum pernah sampai yang COT. ya tak kira kan maksudnya iki judulnya iki mung maraton ya toh, judulnya wis Mmm, maraton tok wis ngono kuwi. Ya pilihane engko ono nggak ada. kelas 5K, ono kelas 10K, kelas 21K, Kan kan kalau misalnya. maraton ya cuma dibagi 2, half maraton sama full maraton itu, half maraton. Mmm, berarti 5 sama 10 tuh sebetulnya nggak termasuk, tidak bisa dikategorikan maraton ya? Bukan. Itu ya lari 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 jarak jauh, Oke. long race. Terus apa, itu kan, harusnya sih kemarin bulan Maret Mhm, 2020, cuma kan karena mmm, pandemi kan, udah itu udah daftar, udah dapat slot, udah daftar, tinggal lari, ternyata kan ada pandemi kan, di-cancel acaranya. Itu harusnya ada. Itu waktu itu saya mikir, "Wah, kalau saya udah dapat full maraton kayaknya saya mau pensiun dari lari lah." bajigur. Itu ibaratnya adalah pencapaian tertinggi ya, yang diinginkan? Pencapaian tertinggi waktu itu, Oke. cuma karena corona ya udah nggak jadi. Dan sekarang karena corona kemudian nggak pernah latihan Mmm, lagi dan sekarang mulai dari nol kembali. Itu yang repot. oke oke oke. Itu Abang kan Ah, kalau waktu lari kan salah satu alasan pelarian dari patah hati juga. apa? Obat stres? Pelarian patah hati, kayak anak Wah, waktu zaman itu, waktu oh, usia-usia di usia-usia zaman itu ini kan. kamu ini ya, sedang sedang patah, Iya, sedang ada momennya, delalah kok ada momennya yang menjadi saya trigger. saya skip itu, di momen-momen itu saya skip itu kayaknya. Saya nggak tahu Heeh, itu, kisah-kisah itu saya skip itu. Oke. ada beberapa momen yang kebetulan. Mmm, Yang di yang di Surabaya itu kan ini, ibaratnya waktu finish kan emang nangis kan. mmm, tapi Terus, menangis bukan karena ah, finish ya? pertama, nangis karena kram, sakit. Oh ya, ya, Nangis karena finish juga. mmm, Ketahuan sedikit juga karena itu tadi, apa, maksudnya eee, masalah hati waktu itu kan, eee, gitu. kaum-kaum kelaran hati ya toh, mantap. Itu itu menyenangkan loh, saya itu cukup, nggak kenal, terobsesi dengan, momen menikmati patah hati. Apa yang dinikmati dari patah hati? Nggak tahu, kayak kayak aktivitas, duduk, diem, hadap jendela, itu kayak terus ibaratnya, mengenang masa-masa lalu yang bikin patah, itu menyenangkan, serius. Oh, nek kuwi mah pancen kowe stres nek ngono kuwi, ora perkara menyenangkan. Enggak, Kuwi serius. wis setengah gendeng awakmu iku. Bajigur. Aduh, ya itulah. Kita waktu itu waktu urusan anak muda kan waktu itu kan cukup normal kan. Oke. Kena juga ya kamu ya, sindrom-sindrom. Eh, kebanyakan laki-laki itu emang, begitu. Nah, oke. Itu Ya, cara beda beda cara beda cara.